Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Helena Imas, NIM 2021-210129. Di sini saya akan membawakan materi, ada dua materi. Yang pertama, peran pemerintah daerah, dan yang kedua, tentang keuangan daerah. Baik, langsung saja di bab pertama, yaitu peran pemerintah daerah. Adam Smith mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki tugas melindungi masyarakat dari pelanggaran dan invasi masyarakat lainnya, dan sejauh mungkin bertugas melindungi setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan atau tekanan dari anggota masyarakat lainnya, serta bertugas menegakkan administrasi keadilan secara pasti. Pandangan ini menempatkan peran pemerintah secara terbatas hanya pada pertahanan, pengadilan, dan polisional. Menurut Musgrave, dalam Musgrave tahun 1991 mengungkapkan bahwa peran pemerintah berkembang menjadi fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Yang pertama, fungsi alokasi. Fungsi alokasi menunjukkan peran pemerintah untuk mengatasi kegagalan mekanisme pasar dengan menyediakan public goods, atau dengan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada agar dapat dipergunakan baik sebagai private maupun public goods, dan menentukan komposisi dari public goods. Yang kedua, fungsi distribusi. Fungsi distribusi merupakan tugas pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan guna menjamin terpenuhnya kondisi yang adil dan merata. Yang terakhir, fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi merupakan penggunaan kebijakan anggaran sebagai suatu alat untuk mencapai tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas yang semestinya, dan laju pertumbuhan ekonomi yang tepat. Menguatnya peran pemerintah tidak berarti lalu tidak muncul masalah. Persoalan baru timbul karena pada dasarnya pemerintah juga tidak sempurna. Kegagalan pemerintah dalam memberikan layanan publik yang efisien, merata, dan memuaskan disebabkan oleh berbagai faktor, menurut Starling tahun 1998. Karena tidak adanya kaitan langsung antara biaya dan pendapatan, maka terdapat kurangnya intensif untuk mencapai efisiensi yang lebih besar. Karena sedikitnya indikator langsung kinerja, maka organisasi sektor publik dapat mengembangkan tujuan-tujuan yang kontraproduktif seperti peningkatan anggaran, kemajuan, dan kendali informasi. Tindakan pemerintah juga dapat memicu negatif externalities atau efek samping yang tak dikehendaki. Selain itu, peran pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik dapat tercermin dari penggunaan instrumen kebijakannya. Dalam melakukan analisis terhadap penggunaan instrumen ini, sebenarnya dapat diketahui bagaimana karakter pemerintah daerah apabila dibanding dengan mengacu pada taksonomi instrumen kebijakan yang telah dilakukan oleh Howlett dan Ramos tahun 1995, maka dapat dibedakan ada 3 kategori, yakni yang pertama instrumen wajib, yang kedua instrumen campuran, dan yang ketiga instrumen sukarela. Yang kedua yaitu layanan publik. Untuk memahami dengan baik makna layanan publik, maka seyogyanya dibahas esensi dari apa yang dimaksud dengan public goods. Public goods umumnya didefinisikan berkaitan dengan derajat yang menunjukkan 2 karakteristik penting, yakni pertama, konsumsi bersama yang menunjukkan tiadanya rivalitas, dan yang kedua non-exclusion menurut Rosen tahun 1988.
Baik, yang ketiga adalah model peran pemerintah daerah. Ada 3 dimensi dalam model peran pemerintah daerah. Yang pertama, dimensi ekonomi. Yang kedua, dimensi pemerintahan. Yang ketiga, dimensi politik. Dimensi ekonomi yang berkaitan dengan sumber-sumber penyediaan pelayanan publik, baik yang menyangkut produksi maupun distribusi komoditas dan layanan di tingkat lokal. Yang kedua, dimensi pemerintahan membedakan antara peran pemerintah daerah yang lemah dengan yang kuat. Yang berikut, dimensi politik berkaitan dengan demokrasi lokal yang mencerminkan bagaimana pemerintah daerah membuat keputusan. Yang berikut adalah peran pemerintah daerah, kasus Indonesia. Penelitian Iksan, Supriyono, dan Muluk tahun 2003 menyangkut peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan layanan menunjukkan bahwa hampir semua daerah di Indonesia berusaha untuk mempergunakan instrumen kebijakan yang bersifat wajib dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat. Ada kecenderungan kuat untuk mempergunakan instrumen penyediaan layanan langsung atau direct provision oleh pemerintah daerah. Hampir setiap dinas atau bidang kewenangan yang ada sejauh mungkin dilengkapi dengan perangkat aturan yang memungkinkan menjalankan penyediaan sendiri layanan publik oleh pemerintah daerah. Bidang pendidikan, kesehatan, informasi, kependudukan, dan pekerjaan umum misalnya menunjukkan kecenderungan kuat untuk diselenggarakan sendiri oleh pemerintah daerah. Selain penggunaan direct provision dan regulasi, pemerintah daerah juga mempergunakan instrumen badan usaha milik negara, milik daerah atau BUMD untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa sektor publik masih kuat dibandingkan sektor swasta dalam penyediaan kepada masyarakat. Pemerintah daerah masih secara intensif dan ekstensif mempergunakan instrumen wajib dalam berbagai bidang pemerintahan. Intensif dalam pengertian penggunaan instrumen tersebut semakin diperkuat dalam urusan-urusan yang ditangani. Ekstensif dalam arti pemerintah daerah berusaha memperluas ruang lingkup penggunaan instrumen wajib tersebut dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Penelitian Iksan, Supriyono, dan Muluk 2003 mengungkap pula berbagai faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan daerah, utamanya yang berkaitan dengan peran birokrasi lokal. Keberadaan faktor-faktor tersebut dapat dijadikan landasan bagi penempatan model peran birokrasi pemerintah daerah di Indonesia. Keberadaan beberapa faktor ini sekaligus dapat pula dijadikan dasar bagi pengembangan model alternatif. Dari dimensi ekonomi, dapat diketahui bahwa peran sektor publik lebih mendominasi penyediaan layanan publik di daerah dibandingkan sektor pasar, strong public sector. Hal ini tidak berarti bahwa keberadaan sektor pasar tidak ada sama sekali. Namun, perannya kalah dominan dibandingkan sektor publik. Selain itu, terdapat kecenderungan semakin menguatnya sektor publik yang diikuti dengan motivasi pejabat daerah yang lebih mengedepankan sektor ini. Dari dimensi pemerintahan, dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah memiliki peran kuat dalam penyediaan layanan publik. Strong local government.
Hal ini dapat dipastikan dari indikator seperti luasnya fungsi yang diemban oleh daerah karena menganut General Competence Principle. Indikator lainnya adalah cara penyediaan layanan publik yang bersifat positif atau kuatnya inisiatif pemerintah dalam penyediaan layanan publik. Indikator berikutnya adalah derajat otonomi yang kuat ditandai dengan adanya hak untuk mengatur dan mengurus sendiri setiap fungsi yang diemban. Indikator terakhir adalah derajat kontrol pemerintah pusat yang rendah karena mempergunakan cara represif. Dari dimensi politik dapat diketahui bahwa penyelenggaraan demokrasi dalam pemerintahan di daerah mempergunakan cara demokrasi perwakilan. Hal ini mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemerintahan secara intensif tidak dijalankan secara langsung oleh masyarakat sebagai stakeholder utama pemerintahan daerah, tetapi dijalankan oleh wakil masyarakat yang dipilih selama 5 tahun sekali. Paparan peran pemerintah daerah ini menyajikan sejumlah masalah. Berikut ini dibahas beberapa masalah pokok dan upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Harapannya adalah kinerja pemerintah daerah menjadi lebih baik dalam menuntaskan tugas pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang meningkat, tuntutan yang lebih terbuka, serta perkembangan globalisasi yang memicu peningkatan yang lebih cepat dalam kebutuhan dan tuntutan akan pelayanan publik, maka model birokrasi tradisional tersebut dianggap tidak lagi memadai. Untuk itu diperlukan suatu model baru yang mampu beradaptasi dengan tuntutan perubahan ini. Model yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat serta merespon berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat. Alternatif model yang dapat dijalankan oleh pemerintah daerah dalam waktu dekat adalah pilihan antara Community Enabling Authority atau Market Enabling Authority. Model residual enabling seperti yang banyak diusulkan oleh banyak negara maju tampaknya bukan pilihan yang layak jika mempertimbangkan kondisi yang ada saat ini. Model residual enabling ini menempatkan pemerintah daerah sebagai penyelenggara layanan publik yang sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh sektor lain di luar pemerintah daerah. Perubahan menuju alternatif terakhir tersebut terasa terlalu cepat dan mendasar sehingga akan menimbulkan gejolak dan ketersendatan pemerintah di daerah. Pilihan terhadap model Market Oriented Enabling Authority tampaknya lebih sesuai bagi daerah kota yang sebagian besar wilayahnya bercorak perkotaan. Karena di wilayah perkotaan telah berkembang mekanisme pasar, maka lebih memungkinkan penyediaan layanan yang didominasi oleh sektor swasta. Dengan demikian, peran pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik lebih dipermudah dengan menguatkan sektor swasta ini. The Market Oriented Enabling Authority merupakan kombinasi dari penekanan pada strong market dengan peran pemerintah daerah yang kuat, disertai penekanan pada demokrasi partisipatif. Sementara itu,
pilihan terhadap model Community Oriented Enabling Authority tampaknya lebih sesuai dengan daerah kabupaten yang sebagian besar wilayahnya bercorak pedesaan. Hal ini disebabkan oleh masih berkembangnya kondisi sosial yang lebih guyup, sehingga mekanisme altruisme masih berjalan dalam menyediakan banyak kebutuhan masyarakat. Baik, sekian pemaparan materi tentang bab 7, yaitu tentang peran pemerintah daerah. Terima kasih.